stres, sengsara. Betul ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ciri orang yang sengsara itu ketika melihat dunia ke atas. Jadi tidak pernah bersyukur dia. Bawaannya mengeluh aja. Ya Allah, kenapa saya kok ditakdirkan melarat seperti ini? Padahal waktu SD saya ranking 1. Orang ini ranking 14. Kenapa sekarang kok hidupnya lebih bagus daripada saya? Bagaimana ini? Kenapa Allah engkau kok membuat saya merana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, saya pernah membaca hadis atau asar sahabat di mana ciri-ciri orang bahagia itu diantaranya adalah ketika perihal dunia ia melihat ke bawah, tapi ketika perihal akhirat ia melihat ke atas. Maksudnya apa? Ketika yang dikejar hanya duniawi, ia lihat orang sekitar yang duniawinya lebih rendah daripada dirinya, sehingga ia muncul sifat bersyukur. Ketika perihal akhirat, soal ibadah, kita lihat yang lebih tinggi tingkat kealimannya, tingkat kesolehannya, sehingga termotivasi untuk lebih soleh, untuk lebih alim. Ini hadis ini atau asar sahabat ini semakin akhir zaman semakin nampak efeknya, semakin real, semakin nyata. Ternyata betul orang itu akan bahagia ketika perihal dunia melihat ke bawah dan perihal akhirat melihat ke atas. Dan orang yang sengsara kebalikannya, ketika melihat dunia itu melihat yang di atas, ketika melihat perihal akhirat ia melihat yang di bawah. Misal, ini nyata sekali kalau di akhir zaman ini, nyata sekali. Orang itu akan sengsara ketika perihal dunia ia melihat yang di atas. Tetanggaku punya mobil, aku hanya sepeda motor. Galau, stres, gak bahagia, sengsara. Tapi perihal ibadah, ia melihat orang yang lebih hina, yang lebih banyak maksiatnya. Aku wis sholat 5 waktu wis cukup. Ini tetanggaku sholat hanya Jumatan saja. Aku wis cukup wis. Jadi gak ada motivasi untuk lebih beramal baik lagi. Aku wis cukup lah, aku udah lebih baik daripada tetangga. Aku sedekah sudah tiap Jumat, orang itu gak pernah sedekah. Jadi akhirnya malas beramal soleh yang lebih baik lagi. Tapi ketika urusan dunia, ia melihat orang yang lebih tinggi. Teman kantorku, profesinya sama, jabatannya sama, tapi kok bayarnya lebih tinggi ya. Iri terus. Akhirnya apa? Muncul ide-ide untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat. Entah itu korupsi, entah itu ingin menghancurkan karir orang lain dan segala macam. Efek yang paling ringan adalah hasud, iri. Setiap orang mendapatkan nikmat, iri aja yang ada, dengki aja yang ada. Kita hidup bertetangga, tetangga beli kulkas, dirasani, aduh kemarin beli kasur, sekarang beli kulkas. Duit tekondi, duit dari mana? Paling nyicil, paling 4 bulan lagi ditagih dealer itu mungkin. Jadi hati ini sudah isinya dengki, iri. Karena apa? Karena ketika urusan dunia yang dilihat yang lebih tinggi. Lah, tetangga kita orangnya sugih, kaya, setiap hari belanja. Kita punya mindset urusan dunia melihat yang di atas. Akhirnya apa? Stres. Bagaimana ya caranya? Kok bisa orang itu beli tiap hari? Bagaimana caranya? Sedangkan dia kerjaannya buruh atau kuli, tapi mempunyai pandangan harus lebih baik daripada dia. Apa yang dilakukan? Ya akhirnya apa? Mencuri apa segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah dilakukan. Akhirnya sengsara hidupnya. Nah, ada juga di zaman akhir ini, di mana zaman teknologi ini, semua orang sudah bebas menunjukkan kehidupannya di media sosial. Lah,
Orang yang punya sifat seperti ini, orang yang ketika memandang duniawi ini ke atas, hidupnya tidak tenang. Buka HP, buka WhatsApp, lihat status orang-orang itu, wah alhamdulillah bisa makan enak. Kita membacanya langsung, dek, stres, iri. Geser lagi teman yang satunya jalan-jalan ke Malang, geser lagi beli tas baru, geser lagi numpak motor baru, geser lagi naik mobil, geser lagi jadi direktur. Jadi setiap melihat statusnya teman-temannya itu semakin iri. Aduh, temanku, teman SD ku sekarang udah jadi direktur. Duh, teman SMA ku rumahnya tingkat 2. Duh, rumah temanku, teman SMA ku sekarang naik mobil. Duh, teman kuliahku istrinya 2. Jadi urusan duniawi itu ngurusnya melihat yang lebih tinggi. Akhirnya stres setiap hari itu. Buka WA, isinya status teman, buka Instagram, foto-foto teman, buka Facebook, statusnya teman-teman. Akhirnya stres dia. Hanya dengan HP saja membuat dia stres. Karena apa? Karena dia selalu melihat duniawi ke atas. Stres, sengsara. Betul ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ciri orang yang sengsara itu ketika melihat dunia ke atas. Jadi tidak pernah bersyukur dia. Bawaannya mengeluh aja. Ya Allah, kenapa saya kok ditakdirkan melarat seperti ini? Padahal waktu SD saya ranking 1. Orang ini ranking 14. Kenapa sekarang kok hidupnya lebih bagus daripada saya? Bagaimana ini? Kenapa Allah engkau kok membuat saya merana? Mengeluh adanya. Dan penyakit-penyakit itu muncul disebabkan karena pikiran, karena hati yang kotor. Itu coba nonton di TV itu, di MNC itu yang tiap pagi siraman kolbu, Ustadz Danu, semuanya disebabkan karena hati yang kotor. Sakit apa, Bu? Sakit ini. Oh, kamu itu menahan marah ke suaminya, iri ke tetangga, segala macam. Apa kata si pasien? Iya benar, Pak, saya pernah marah kepada orang, menahan emosi dan segala macam. Intinya segala penyakit itu dari pikiran, dari hati. Maka hati-hatilah. Jangan mudah bermain hati. Bersihkan hati, taubat, bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.